Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Iksanawati. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bantul, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25414111398 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 8E dengan materi kewajiban terhadap jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat hari ini? Oke, ada yang merasa tidak enak badan? Oke, ya, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dapat dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini sepertinya 02, siapa yang tidak masuk? Oh, Ipo tidak masuk. Saki dan Ipo, kenapa? Sakit. Oke, sakit dua-duanya. Ya, yang di sini semuanya sehat, aman? Ya, semoga teman kita yang tidak bisa hadir ke sekolah dengan keadaan sakit itu, kita doakan bersama semoga Allah ringankan sakitnya dan semoga bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama dengan kita, gitu ya, amin. Oke, hari ini kita seperti biasa untuk tadarus sebelum pembelajaran, kita akan membaca Quran surat Ali Imran. Terlihat sebentar. Kita akan baca surat Ali Imran ayat 185. Aman semuanya? Terlihat? Oke. Ada yang mau memimpin ke depan mungkin? Ada? Ya, kalau tidak kita baca bersama-sama dan nanti artinya pun kita akan baca, begitu? Bisa dipahami? Ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum wa qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba bisa disaksikan di sini artinya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Oke? Kehidupan hanyalah kesenangan yang berdaya. Shadaqallahul azim. Oke. Surat Ali Imran ayat 185 ini merupakan firman Allah yang mengingatkan kita sebagai makhluk hidup bahwasannya ada yang namanya sebuah kematian, ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi makhluk hidup apapun itu pasti akan merasakan yang namanya mati itu sendiri. Nah, masih ingat tidak materi yang minggu lalu yang pernah kita pelajari? Mati itu ada yang menyebutkannya dengan sebutan ajal, ya. Nah, ada yang bisa
Oke, ada yang bisa mengartikan apa yang disebut dengan ajal? Silahkan angkat tangan. Oke. Ajal itu adalah batas hidup manusia. Oke, ajal merupakan batas hidup manusia. Jadi setelah manusia hidup ada batasnya nih sebelum ke akhirat. Nah, batasnya itu namanya ajal itu sendiri. Bisa dipahami? Nah, apakah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah manusia dapat bersembunyi dari ajal itu? Buktinya ada pada surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Oke, dimanapun kalian berada, kematian akan menghampirimu. Walaupun kalian ada di dalam benteng yang kokoh. Tadi dalilnya surat apa? Surat An-Nisa ayat 78. Bisa kalian buka terlebih dahulu mungkin di catatan kalian. Kemarin di minggu lalu kita sudah mempelajari hal itu. Oke. Hari ini saya akan bertanya. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh manusia yang hidup ketika melihat manusia yang lain bertemu dengan ajalnya? Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab? Oke. Dengan Mas Arhan. Untuk yang pertama, pejamkanlah matanya, lalu memohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya dan tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan tidak terlihat aurat maupun aibnya. Ya, tadi ada berapa poin? Ada 3 kurang lebih. Yang pertama tadi diminta untuk memejamkan matanya, terus kemudian menutup tubuhnya dengan kain agar tidak terlihat auratnya, seperti itu kan. Dan yang terakhir, ketika ada saudara kita yang menemui ajalnya, kita yang masih hidup diminta untuk mendoakan, begitu? Nah, hari ini pelajaran kita adalah kita akan belajar bersama mengenai kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa mampu untuk memahami dengan baik cara pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, silakan bisa dipersiapkan dulu bukunya. Sudah siap semuanya? Aman? Oke. Ketika sudah aman semuanya, saya ingin mengecek fokus kalian. Kita akan bernyanyi janji fokus. Oke. Kita akan ice breaking dulu sebentar. Ya, bersama-sama kita lantunkan tepuk janji fokus ini ya. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya bisa, saya paham. Bisa, saya paham. Oke, aman semuanya. Oke. Ulangi sekali lagi biar lebih apa ya, auranya lebih sampai sini gitu kan ya. Sekali lagi ya, janji fokus ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kali ini sudah fokus semuanya. Kita akan mulai pembelajarannya. Di sini nanti saya akan menampilkan sebuah video. Tolong kalian bisa simak baik-baik dan kalian bisa mencocokkan dari video yang saya tampilkan dengan apa yang ada di buku bacaan, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Dari Malaysia, apakah kalian paham atas isinya, kandungannya? Ya. Ada tadi video itu tadi menjelaskan tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah, begitu? Nah, pertanyaan saya, mungkin dari sekian banyak anak ini, 30 anak yang hadir pada kali ini, apakah ada yang sudah pernah melaksanakan 4 kewajiban terhadap jenazah ini? 4-4-nya mungkin sudah ada yang sudah pernah melakukan? Belum? Oke. Atau salah satu dari keempat kewajiban mungkin. Oke, apa yang dilakukan? Mensolatkan jenazah. Ada lagi yang lain mungkin? Selain menyolatkan, ada yang ikut menguburkan mungkin mas-masnya? Gak ada? Oke. Memandikan jenazah? Tidak ada. Mengkafani? Tidak ada juga. Oke. Jadi kewajiban umat Islam pada jenazah itu ada 4. Yang pertama, kita diminta untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian mengkafani jenazah,
mensolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan. Bisa dipahami? Nah, dalam kewajiban umat Islam terhadap jenazah ini ada hukumnya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ada yang mengerti apa maksud dari fardu kifayah itu? Mungkin bisa angkat tangan. Bisa dicoba dibantu, Mas. Fardu kifayah yaitu apabila sudah dikerjakan oleh sebagian dari orang Islam yang lain, maka yang lainnya tidak berdosa, akan tetapi apabila tidak seorang pun yang mengerjakan kewajiban tersebut, maka semua orang Islam dalam satu kampung atau kawasan tersebut akan berdosa. Oke. Jadi mudahnya fardu kifayah ini adalah kewajiban untuk seluruh umat manusia, umat Islam kayak gitu kan ya. Namun jika sudah ada yang mengerjakan, gugur kewajiban wajib itu untuk umat Islam yang lainnya. Bisa dipahami? Yang lainnya menjadi sunnah. Itu ada di LKS kalian halaman 40, bisa digaris bawah ya untuk informasi tentang fardu kifayah itu biar tidak terlewatkan. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membuat mind mapping, begitu. Kita akan membuat mind mapping tentang kewajiban terhadap jenazah ini. Nanti kita akan berkelompok, secara berkelompok. Nanti kelompoknya kita bagi menjadi setiap kelompoknya 4 orang, seperti itu. Nanti tinggal yang baris ganjil hadap ke belakang kayak gitu, yang baris depan baris genap tetap posisinya kayak gitu ya, bisa dipahami. Nah, yang ini tetap 6 kelompok, 6 orang gitu ya. Oke, silakan bisa memutar kursinya terlebih dahulu. Kegiatan kita membuat mind mapping ini akan menggunakan Canva sebagai medianya. Silakan nanti bisa dibagi, beberapa anak yang membuat desain Canva-nya, dan nanti ada beberapa anak yang menuliskan jawabannya di LKPD. Begitu? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak? Aman? Oke, saya bagikan LKPD-nya. Ya. Ya. Silakan bisa dibuka gawainya, handphonenya untuk dapat mengerjakan. Kurang lebih waktu pembuatan 20 menit cukup. Ya, 20 menit ya. Ya, 20 menit cukup. Nanti setelah itu kita lanjutkan untuk presentasi. Begitu. Bisa dibagi? Oke, saya sudah mengirimkan link pengumpulan untuk mind mappingnya. Ya, nanti yang sudah selesai bisa diupload dan nanti kita akan gunakan untuk presentasi. Begitu? Kali ini yang akan presentasi adalah kelompok dari kelompok 1, ada Aga, Arka, Listia, sama Zulfa. Silahkan bisa maju ke depan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti itu. Untuk pertemuan kali ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan, pengetahuan apa yang kalian dapatkan tentang materi kewajiban terhadap jenazah ini? Apa? Ada yang mau menyampaikan? Kewajiban terhadap jenazah tadi ada 4. Coba bisa disebutkan satu-satu. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, keempat kewajiban ini hukumnya apa dalam Islam? Fardu kifayah. Oke, kali ini kita akan coba untuk evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Nanti satu kelompok untuk dapat menjawab satu soal, begitu ya. Saya akan memberikan soal evaluasi. Ya, nanti dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu aja ya. Nah. Oke, untuk kelompok 1, hukum mengurus jenazah. Fardu kifayah. Kita lihat apakah jawabannya benar. Oke. Kelompok 2, jumlah rokaat pada sholat jenazah. Tidak ada. Ya, mantap. Untuk kelompok 3, jumlah takbir dalam sholat jenazah sebanyak titik-titik kali. 4. Coba kita cek. Untuk kelompok 4, sebelum jenazah dikafani dan disolatkan, hendaknya jenazah terlebih dahulu diapain? Dimandikan. Coba kita cek. Sip. Untuk kelompok 5, orang yang berhak memandikan jenazah perempuan. Siapa? Suami. Coba kita cek. Oke. Untuk kelompok 6, pada takbir pertama dalam sholat jenazah diwajibkan untuk membaca apa? Al-Fatihah. Sip, mantap. Untuk kelompok 7, cara menyiramkan air ke tubuh jenazah disunahkan dari atas ke bawah. Mantap. Nih terakhir, dijawab bareng-bareng. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat jenazah dimandikan yaitu mati syahid. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Untuk pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwasannya setiap yang bernyawa itu akan mengalami yang namanya kematian. Gitu. Kematian merupakan pengingat bahwasannya hidup harus diisi dengan kebaikan. Mengurus jenazah bukan hanya soal kewajiban, tetapi bukti kasih sayang kita terhadap sesama muslim. Bisa dipahami sampai sini? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kesan kalian untuk mempelajari tentang kewajiban terhadap jenazah ini seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Cukup senang. Ada lagi yang Bu agak ngeri sih Bu, mungkin ada yang mau menyampaikan. Tanggapan kesan kalian? Seru? Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita masih akan melanjutkan untuk presentasi kayak gitu kan, dan juga nanti akan ada evaluasi di akhir pembelajaran di bab 4 ini. Begitu, bisa dipahami semuanya? Sekarang kita akhiri dulu untuk pembelajaran kali ini. Silahkan bisa disimpan terlebih dahulu bukunya dan dengan duduk sempurna. Kita akhiri untuk sudah. Kita akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.